Sundari. Saya mengajar di SMP Negeri 225 Jakarta. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Sebelum mempelajari konsep pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, sebagai guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, saya lebih menekankan kepada terpenuhinya kriteria ketuntasan minimal secara klasikal di kelas. Peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan diwajibkan untuk mengikuti remedial dan mengikuti proses pembelajaran remedial. Tetapi saya belum melakukan proses identifikasi mengapa peserta didik tidak tuntas dalam penilaian. Sebelum mempelajari konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, sebagai guru dalam kegiatan belajar mengajar, seringkali saya menyampaikan materi dengan metode ceramah, sehingga peserta didik merasa bosan dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Jika pembelajaran menggunakan metode diskusi, guru tetap berperan sebagai pusatnya ilmu. Peserta didik belum banyak diberi ruang untuk mengeksplor kemampuan dan minatnya secara maksimal. Sebelum mempelajari konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, sebagai guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, saya menganggap semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama, sehingga mereka harus mampu untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran dengan waktu dan nilai serta ketuntasan yang sama. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, saya juga masih membuat pembelajaran yang kurang berpihak pada kodrat anak, sehingga kedekatan secara emosional saya sebagai guru dengan anak sebagai peserta didik belum maksimal. Ini mengakibatkan hubungan saya sebagai guru dan anak sebagai peserta didik masih sebatas pengajar dan siswa yang diajar. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dan pengajaran terangkum dalam 4 buah dimensi. Yang pertama adalah pendidikan sebagai menuntun. Yang kedua, pendidikan adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan adalah menebalkan laku anak. Setelah mempelajari konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya semakin memahami bahwa sebagai pendidik, tugas kita adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Guru adalah pamong yang memiliki tugas untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik, memberikan dorongan dan motivasi agar peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Strategi yang saya lakukan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah memilih metode pembelajaran yang menyenangkan dan lebih bervariatif pada setiap materi yang diajarkan. Pemilihan metode pembelajaran dapat dilakukan berdasarkan asesmen diagnostik yang terlebih dahulu akan saya laksanakan. Sebagai seorang guru, saya juga memahami bahwa pendidikan berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru, agar bakat dan minat murid dapat berkembang secara maksimal. Saya juga akan memaksimalkan kegiatan proyek pelajar Pancasila, berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Sebagai seorang guru, saya juga akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan, agar bisa memperbaiki kekurangan dalam proses pembelajaran. Pendidikan sebagai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin memahami bahwa sebagai pendidik,
tugas kita adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda. Mereka juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Sebagai guru, kita harus memberikan perlakuan dan pembelajaran sesuai dengan kodrat mereka. Saya meyakini dengan memberikan ruang yang luas pada anak dalam mengeksplor kemampuan dan bakat yang mereka miliki, mereka akan memiliki kepercayaan diri dan memahami bakat yang mereka miliki masing-masing. Salah satu strategi yang akan saya laksanakan adalah menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran, murid mempresentasikan hasil diskusinya menggunakan aplikasi presentasi berbasis IT yang mereka kuasai. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadikan murid bisa lebih percaya diri dan mampu mengembangkan bakat dan minatnya sesuai perkembangan zaman. Pendidikan sebagai menebalkan laku anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menebalkan garis samar-samar itu, agar dapat memperbaiki lakunya sebagai manusia seutuhnya. Saat ini saya memahami bahwa anak bukanlah kertas putih kosong yang dapat kita bentuk sesuai keinginan kita. Seorang guru adalah petani. Petani tidak dapat mengubah bibit jagung yang ditanam menjadi tanaman lain. Bibit jagung akan tumbuh menjadi jagung dewasa yang siap dipanen. Bagus atau tidak kualitas jagung yang dipanen tergantung juga pada pupuk, pengairan, dan tanah yang disiapkan untuk menanam benih. Sebagai seorang guru, strategi yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran adalah melakukan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, variatif, dan sesuai dengan konteks materi. Memberikan ruang untuk peserta didik mengasah bakat dan kemampuan dalam kegiatan proyek berbasis 6 pilar Pancasila, agar profil pelajar Pancasila dapat melekat pada siswa yang kita didik. Yang terakhir, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Pendidikan bukan saja bertujuan untuk kemampuan intelektual murid berkembang dengan baik, tetapi pendidikan juga bertujuan untuk menjadikan murid sebagai manusia yang memiliki budi pekerti luhur. Kegiatan pembiasaan di sekolah tempat saya mengajar seperti kegiatan kerohanian, gerakan 3S, senyum, sapa, dan salam setiap pagi, upacara bendera di setiap Senin pagi adalah salah satu rangkaian kegiatan yang didesain oleh sekolah untuk tujuan pembentukan karakter murid yang berbudi pekerti luhur. Di dalam pembelajaran di kelas ketika sedang melaksanakan kegiatan presentasi diskusi, saya sebagai guru juga mengarahkan siswa untuk menghormati pendapat dan solusi yang diberikan oleh kelompok lain. Jika ada perbedaan pendapat, maka dicari solusi yang paling benar dengan arahan guru. Demikian refleksi dari modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam bahagia dari saya, Guru Penggerak Angkatan kelima. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.